Tapi apapun itu saya berbangga. Argentina bisa mengalahkan Perancis. Argentina bisa mengalahkan Brazil. Argentina bisa mengalahkan Jerman. Tapi Argentina tidak bisa mengalahkan Indonesia. Kenapa? Karena nggak pernah bertanding. Makanya kita pertahankan jangan sampai Indonesia melawan Argentina. Karena saya pasti malu. Saya tidak akan cerita tentang itunya. Di Belanda, saya melihat keindahan Islam. Walaupun saya tidak melihat orang Islam. Karena orang Islam begitu minimal di sana. Ada Islam, tapi nggak ada orang Islam. Demikian pula dengan Prancis. Ada Islam, tapi tidak ada orang Islam. Nah di Indonesia mohon maaf, ada orang Islam, tapi sedikit nilai Islam. Kok begitu Gus? Iya. Gak usah jauh-jauh ke Belanda, Jepang Bapak Ibu. Kontestan Piala Dunia salah satunya Jepang. Bertanding, timnya kalah. Anda tahu, sampah-sampah di stadion dipungut oleh supporter Jepang. Dibersihkan. Padahal yang punya dalil an-nadzafatu minal iman, orang Islam. Tapi justru yang mempraktekannya orang non-Islam. Orang Jepang tidak kenal Islam, tapi akhlaknya orang Islam. Stadion kotor, timnya kalah, sampah dipungut dibersihkan. Coba Kurnia Mataram habis pengajian. Apa yang terjadi dengan lapangan? Penuh dengan sampah. Ini artinya apa? Di Kurnia Mataram banyak orang Islam, tapi meninggalkan nilai-nilai Islam. Sementara mereka mohon maaf, tidak ada orang Islam, tapi mereka mengamalkan nilai-nilai Islam. Pak Bupati mohon maaf, ada pejabat lewat di Belanda, naik sepeda, gak ada iring-iringan forader. Saya tanya sama orang Belanda, itu siapa? Perdana Menteri Gus mau berangkat ke kantornya, naik sepeda Pak. Coba. Sementara mohon maaf, pejabat di Indonesia, nyuwun sewu, banyak yang arogan. Untungnya bupati kita enggak. Enak rokoknya Pak Bupati, enak. Menanggap dewe matamu. Tapi lumayan lah Pak Bupati menjabat belum satu periode. Alhamdulillah saya lewat jalan-jalan di Lampung Tengah. Sudah mulai banyak yang bagus. Walaupun juga banyak yang remuk. Bertahap lah. Salah satu tantangan saya kalau ngaji di Lampung mohon maaf. Serasa dihantam ombak tanpa air. Pengajian yang paling banyak perjuangan saya itu ya di Lampung. Coba, kalau saya ngaji di Kalimantan, dijemput pakai private jet. Saya ngaji beberapa waktu lalu di Palembang, di Medan, dijemput pakai helikopter. Saya pernah ngaji di Lampung, di daerah Tambak Bratasena. Ya Allah, dijemput pakai apa Pak? Getek. Ya Allah. Melas temen ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka ketika memahami hal tersebut, minimal kita harus tahu kenapa Islam itu diturunkan. Yang pertama, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam itu rahmat. Yang kedua, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Islam itu akhlak. Berarti apa? Islam itu substansinya ada dua. Satu rahmat, dua akhlak. Di Belanda ada akhlak, walaupun gak ada rahmat. Di Indonesia banyak rahmat, tapi kurang akhlak. Maka kalau pengen menampilkan Islam, tampilkan Islam secara kafah. Udkhulu fisilmi kafah. Masuklah ke dalam agama Islam secara sempurna. Artinya apa? Yuk, kita syiarkan rahmat, kita perbaiki akhlak. Coba kalau ngomong rahmat, Pak Bupati mohon maaf, mohon izin.
Mungkin hanya di Indonesia, negara yang bisa melakukan acara-acara semacam ini. Pengajian akbar dihadiri puluhan ribu orang. Tahun baru, mohon maaf, malam takbiran kemarin Bapak Ibu, saya penasaran dengan pola malam Idul Fitri yang ada di kota Mekah. Tanggal 26 saya berangkat akhir Ramadan. Saya pengen lihat malam bodone wong Mekah iki kaya ngopo. Setelah selesai sholat Id, ya Allah Bu, tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai yang saya bayangkan. Bahkan takbiran pun gak ada. Jangan bayangkan malam takbiran di Mekah seperti di Kurnia Mataram. Festival, konvoy, di mana-mana ada kembang api, bahkan petasan di mana-mana. Santai, banyak ambulan. Di mana-mana orang takbiran Pak Bupati, coba dari satu masjid ke masjid yang lain sambung menyambung. Semuanya melantun kalimat-kalimat takbir, tahmid, tahlil. Bahkan dengan syahdu banyak yang menangis, terutama janda anyaran. Syahdu mendengar kalimat takbir. Saya Pak Bupati penasaran, saya ke Ajiziyah, pusat kota Mekah. Adakah orang takbiran di sana? Gak ada Pak. Saya akhirnya ke Padang Arafah. Lihat apakah ada orang takbiran di masjid? Gak ada Pak. Saya datang ke Mina, tempat orang mabit. Gak ada. Di semua tempat gak ada orang takbiran. Begitu subuh, adzan dikumandangkan. Selesai sholat subuh, mereka baru melantunkan takbiran sampai sholat Id. Saya membayangkan Pak, habis sholat Id kita silaturahmi. Ternyata juga gak ada apa-apanya. Orang Mekah itu aneh. Kalau Ramadan mereka sangat ramah. Semua orang diajak berbuka puasa. Karena mereka tahu memberikan buka puasa kepada orang puasa itu pahalanya besar. Tapi begitu masuk Syawal, cuek. Coba bandingkan dengan di Lampung Tengah. Ngelencer sebulan penuh. Bok semiskin apapun pakaian harus baru. Makanan penuh dari rengginan, marning, tai kucing. Penuh. Bahkan dikabarkan dari Lampung Tengah banyak beredar biskuit palsu. Kalengnya biskuit begitu dibuka isinya rengginang. Begitu indahnya. Ini rahmat Bapak Ibu. Nah, saya tidak mau menceritakan negara-negara itu. Minimal kita mencontoh. Tapi yang pengen saya ceritakan sesuai malam hari ini. Soal kebangsaan kita. Kita bersyukur tinggal di satu negara yang betul-betul dirahmati oleh Allah. Walaupun mohon maaf, dalam tataran akhlak perlu kita benahi. Adab perlu kita benahi. Apalagi sekarang era medsos Bapak Ibu, mohon maaf. Begitu banyak orang kehilangan akhlak. Begitu banyak orang yang tidak beradab. Ditampilkan di media sosial. Karena atas nama viral melakukan apapun. Saya pernah lagi buka TikTok, FYP, ada mbak-mbak pakai jilbab, BH-nya dibuka. Hai guys, susuku gede guys. Untungnya pas saya lihat pakai kacamata hitam. Jadi mata saya mendelik tidak kelihatan. Sekarang Pak Bupati coba yang viral-viral itu kan kadang-kadang ya Allah. Oh ganjel toh viral. Ada lagu, begitu sulit, apa Bu? Kamu nanya kan? Makanya Pak Bupati besok di alam kubur, kalau malaikat datang, Munkar Nakir tanya, man rabbuka? Pak Bupati jawab, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Langsung malaikatnya teriak, raw. Yang viral terbaru Pak Bupati, Fajar Sad Boy. Fajar, kamu berapa bersaudara? 4. Yang paling tua siapa? Bapak. Kulla
kulla syai'in idza kasura rakhusa illal adaba. Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Adab semakin banyak harganya semakin mahal. Makanya kalau bangsa Indonesia ini pengen mahal gampang, jadilah yang beradab. Anda juga sama. Pilihannya kalau pengen mahal itu dua. Satu, orang yang banyak adabnya, atau jadilah orang yang sedikit. Barang itu kalau sedikit langka, kalau langka antik, kalau antik harganya mahal. Kiai itu banyak, yang ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai larang goblok. Kok kiai lonte kepiye to iki? Kok geting aku. Balike ning larang aja ning lonte. Apa lonte ini larang? Coba dengerin hampir pemilu 2024. Masih ingat kasus calon anggota DPR ditangkap sama KPK gara-gara membuat amplop 20 ribuan, 80 ribu amplop. Satu amplop isinya 20 ribu untuk nyogok rakyat supaya milih dia jadi anggota DPR. Saya mikir, suara rakyat 5 tahun dibeli 20 ribu. Binaan saya lokalisasi Sarkem, lonte paling murah 200 ribu. Itu 1 jam. Lonte 1 jam 200 ribu. Suara rakyat 5 tahun 20 ribu. Berarti mahal suara rakyat apa suara lonte? Hidup lonte. Hati-hati ya 2024 ya. Kenapa sana? Gak kelihatan, Bu. Itu pasti janda. Dan ternyata karena acaranya terlalu banyak, kopinya sudah dingin. Sangit, dingin. Bro, njeluk kopi sing anyar, bro. Wetengmu aja gede-gede. Kayak kamu udah timbas lonte, kamu piye ta iki? Oh, yang mahal. Apakah saya harus berdiri? Bapak-bapak diam. Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Sebelum saya lanjutkan sambil ngombe kopi, nunggu kopi, kepada Bapak Bupati sambutan maksimal 5 menit. Kepada Bapak Bupati waktu dan tempat dipersilakan. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. Waduh. Ini acara model baru ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Sudah la ilaha illallah wa sudah Muhammad Rasulullah ma ba'du. Yang sangat-sangat kita hormati, kita takzimi beliau Gus Miftah. Alhamdulillah beliau sudah bisa hadir tengah-tengah kita semua. Yang saya hormati saudara saya Pak Basuki, adinda kita sekeluarga besar. Yang saya hormati adinda Wakil Bupati Lampung Tengah Mas Ardito dan rekan-rekan Forkompinda. Yang saya hormati saudara camat dan kepala kampung sekecamatan seperti Mataram. Dan yang sangat saya banggakan para alim, para ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan seluruh keluarga besar saya sekecamatan seperti Mataram yang berbahagia pada malam hari ini. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana atas berkah jualah kita pada malam hari ini masih diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kita sama-sama dapat hadir di tempat ini tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam mari kita sanjung agungkan keharibaan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita semantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita doakan Ananda
Zafir Al-Fariza. Mudah-mudahan yang setelah dihitankan menjadi anak yang soleh, yang pintar, sehingga bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi bangsa, negara, dan masyarakat. Lalu yang berikutnya, malam hari ini juga, kita pengajian dalam rangka kita mendoakan bangsa kita, negara kita, daerah kita, mudah-mudahan Indonesia, Lampung, dan Lampung Tengah, semuanya bisa hidup damai, masyarakatnya bisa sejahtera, dan terus bisa hidup berdampingan dengan baik di Kabupaten Lampung Tengah ini. Dan tadi sudah disindir sedikit oleh Gus Miftah, insya Allah juga kabar baik untuk keluarga besar saya yang ada di Seputih Mataram sampai Mandala. Insya Allah Maret atau April yang akan datang, pembangunan jalan kita dari Mandala sampai Bandarja juga akan diteruskan. Saya sebenarnya Gus kepingin semuanya cepat pembangunan ini. Tapi sudah hampir 2 tahun saya dengan Mas Ardito coba keliling-keliling cari Aladin, kok ya enggak ketemu juga gitu loh. Kalau bisa ketemu Aladin, kita pinjam lampunya, digosok semalam selesai. Artinya proses ini perlu kesabaran, perlu waktu, perlu biaya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya dengan Mas Ardito dan seluruh jajaran yang ada, mohon doa dari Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kami semua senantiasa diberikan kemampuan, kesehatan, keselamatan, sehingga ke depan kita bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat kita, untuk Lampung Tengah yang kita cintai. Sekaligus juga pada malam hari ini, saya juga memohon dengan Gus Miftah kiranya dapat bisa memberikan silaman rohani kepada kita semua. Mudah-mudahan bukan hanya didengarkan, tetapi juga terus ke depan bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 4 menit. Alhamdulillah, yang minta kiai langsung Seputih Mataram Mandala dibangun. Alhamdulillah. Oke, saya berdiri. Nuruti warganya Pak Bupati. Walaupun saya pusing banget Pak Bupati. Jadwal saya seminggu ini nggak karu-karuan Pak Bupati. Dari Jogja, Jakarta, Padang, Solok Selatan, balik Padang, Jakarta, Surabaya, Lampung 2 hari, besok pagi ke Palangkaraya. Jadi saya muter. Jadi ya mohon maaf, mungkin kalau di Indonesia itu mau nyalon presiden yang paling gampang kampanyenya saya. Maka namanya presiden para pendosa. Yang sunat siapa? Kamu. Sudah sunat belum? Kalau bisa sunatnya di Kabupaten Jepara, nak. Bentuknya bagus, ukir-ukiran. Kopinya mana? Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, maka mohon maaf, 1 rahmat, 2 akhlak. Coba kita lihat 2 hal ini. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Malah sombong. Copot. Mudah-mudahan ketinggalan. Pakai lagi. Pengajian amplopnya tipis, kehilangan cincin. Nah. Tapi rezeki Pak Bupati, kemarin saya di bandara, ngantuk banget dari Surabaya. Saya dengan acara dengan Pak Kepala Staf Presiden, Pak Muldoko, sampai jam 2, jam 1. Jam 4 saya OTW bandara Surabaya. Bandara Surabaya ini bandara yang paling disukai oleh para pria Pak Bupati. Bandara Juanda. Sampai Jakarta Pak Bupati, saya refleksi kaki ke toilet. Mau masuk pesawat, cincin saya hilang 1. Alhamdulillah matamu gue, alhamdulillah gitu. Hilang alhamdulillah. Saya mikir ketinggalannya di mana? Oh saya kelingan tadi di toilet. Kan mungkin aku cewek nganggo cincin. Akhirnya ada ajudan tak suruh lari. Anak buah saya Brimob itu, alhamdulillah Pak Bupati. Sudah wirawiri orang masuk ke dalam toilet, cincin saya aman. Coba kalau hilangnya di Lampung. Cangkemmu.
Saya itu kan ditanya Pak Bupati, Gus Miftah itu aslinya dari mana? Saya aslinya Ponorogo, lahir di Lampung. Lampungnya mana? Jabung. Kiai-kiai bilang apa? Mana ada Jabung Kiai? Matamu gila aku. Kan sana adanya begal mbahmu. Menghina sekali. Loh, tapi keren Pak, tempat begal ada kiai. Makanya kiainya kayak matamu ngawur. Kok kayak begal itu loh. Keren nih. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, ada dua hal ini. Ini tantangan untuk bangsa kita ini. Yang pertama rahmat. Coba kita lihat. Saya kadang-kadang mikirnya begini. 99 Asmaul Husna. Tapi kenapa ketika Allah memberikan predikat kepada dirinya sendiri di dalam basmalah, Allah lebih suka dengan menggunakan asma'nya Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Allah tidak menunjukkan dirinya dengan segala atribut kekuasaannya? Bismillahil Aziz. Atau Allah pengen menampakkan kerajaannya dengan kalimat Bismillahil Malik. Tapi hebatnya Allah lebih suka memberikan predikat kepada dirinya di dalam kalimat basmalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Seolah-olah Allah pengen menggambarkan bahwa agama itu bentuk dari kasih sayangku. Bahwa agama itu bentuk dari rasa cintaku. Makanya kenapa kemudian Allah membuat aturan-aturan. Yang sering saya sampaikan Bapak Ibu, malam tahun baru tahun sebelumnya, saya pengajian kebangsaan di Pulau Bali. Selesai acara, saya ke Pantai Kuta. Ketemu dengan cewek dari Australia. Sempakan kotangan. Datang Pak Bupati, set. Saya langsung batin. Jangan-jangan saya diperkosa. Dia tanya. Orang iki ndase karo blangkone gede ndase iki lho. Oh, kopi toh. Dia tanya, Gus Miftah ya? Oh iya, ternyata dia follower Instagram saya. Sorry ya, NO Kreatif mendaulat Gus Miftah, tokoh NO yang paling banyak followernya. Wow. Pak Wakil Bupati punya Instagram, alah paling followernya 1000. Coba kebayang nggak Pak Bupati sama Pak Wakil Bupati punya TikTok. Mau masuk kantor goyang pargoy. Iya. Dia tanya sama saya begini. Dia datang bersama cowoknya. Gus Miftah, saya pernah melihat postingan Anda dulu mengislamkan. Cangkeme ngopo dah kayak gini. Santet meteng loh kayak. Mas, itu di sana agak kosong, coba yang sini nyun sewu, yang belakangan itu rodok mriko mawon. Niku rodok kosong niku. Rodok mriki mawon, Pak, ngapunten, biar mereka enggak ketutupan. Nah, sana. Ingatlah mereka datang pengen lihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu ya. Pertanyaannya adalah, Gus Miftah, saya pernah melihat postingan Anda mengislamkan orang Australia. Benar. Tahun 2019 saya mengislamkan orang Australia. Namanya Antonio Scott Dory. Dia datang dari Canberra. Perjalanan yang cukup jauh ke Jogja, hanya pengen ketemu saya kemudian masuk Islam. Dia tanya begini sama saya, Gus, saya melihat kok agama Islam itu banyak aturannya. Pertanyaan dia adalah kenapa agama Islam itu banyak aturannya? Saya tanya contohnya apa Mbak? Coba perlakuan Islam terhadap perempuan. Kenapa perempuan harus nutup aurat pakai jilbab? Untuk mendapatkannya harus ta'aruf, khidbah, tunangan, baru menikah. Coba bandingkan dengan apa yang kami lakukan di Australia.
Perempuan dan laki-laki kedudukannya sama. Cara berpakaiannya nggak ada bedanya. Jadi mereka buka-bukaan nggak ada masalah. Laki-laki sama perempuan seneng, nggak perlu dilamar, nggak perlu menikah, langsung kumpul. Istilah mereka Samen Leven, kumpul kebo. Jangan sampai terjadi disebutin Mataram, cowok dan cewek kumpul kebo. Karena kalau itu Anda lakukan punya anak, anaknya namanya Gudel. Loh, anaknya kebo jenenge Gudel, bro. Oh, tenan. Itu anak buah Samsudin Dukun nih. Nah, apa jawaban saya waktu itu? Mbak, yang pertama, Islam itu rahmat. Artinya apa? Islam itu kasih dan sayang. Pertanyaannya, kenapa agama Islam didesain banyak aturannya? Jawabannya adalah karena manusia banyak maunya. Kemauan-kemauan manusia harus diatur. Makanya coba Anda lihat, gak ada satu lini kehidupan pun yang tidak diatur. Jangankan di dunia, di surga loh ada aturan. Saya kemarin di JM sama perempuan, ingat Gus, ingat dia bilang, Adam itu kesepian di surga dan hanya Hawa satu-satunya wanita yang menemaninya. Dia menolak poligami. Makanya dia japri saya seperti itu. Ingat Gus, Adam itu kesepian di surga dan Hawa satu-satunya yang menemani Adam. Saya jawab iya. Bener Mbak, bener. Hawa satu-satunya yang menemani Adam. Gara-gara wanita juga Adam keluar dari surga. Rungokno kupingmu aku. Tapi saya nggak berani sama perempuan, Pak. Perempuan itu luar biasa. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itu perempuan. Biasanya jilbabnya pink. Yang jilbabnya coklat insya Allah luweh parah. Artinya apa? Enggak ada lini kehidupan yang tidak diatur. Surga aja ada aturan. Sekarang di sini jabatan tertinggi Pak Bupati. Apakah Pak Bupati enggak ada aturan? Oh ada SOP-nya. Artinya apa? Kalau sampai Bupati melanggar, ada konsekuensinya, ada punishment-nya. Kiai ada aturannya. Mas Basuki sing ngundang, yo aturane. Panitia ki aturane ngundang kiai, kiai aturane teko. Panitia aturane ngundang, kiai aturane teko. Panitia golek amplop, kiai di santai saja Pak Bupati. Enggak, saya sama Pak Bupati di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Semuanya ada aturan. Banser lole. Punya aturan enggak? Punya. Polisi punya aturan. Makanya polisi sendiri pun kalau dia melanggar dihukum. Makanya Pak Kapolsek, kamu santai dan pangkat kamu boleh kecil, enggak masalah, yang penting selamat daripada jenderal dipecat. Iya. Tapi Anda yang fair ya. Kita itu orang Indonesia nggak fair Pak Bupati. Saya punya teman Kapolres, anaknya sekolah. Awal-awal kasus itu berlangsung, anaknya masuk sekolah, teman-temannya teriak, Sambo, Sambo, Sambo. Bro, nggak semua polisi kelakuannya kayak Sambo. Itu buktinya Kapolseknya melu ngaji, wah, barangnya buka HP, lah, meneng ngoten dan nggak kandani malah buka HP. HP-nya cross yang gaya. Enggak semua polisi kelakuannya kayak Sambo. Bagaimanapun polisi itu penting. Makanya saya bilang sama Pak Kapolri, Pak Kapolri, ini mungkin dalam rangka kita polisi untuk evaluasi. Tapi jangan berkecil hati. Saya bilang ketika pengajian di Probolinggo sama Kapolri, Kapolri, ingat badai itu datang tidak untuk mengganggu hidupmu, tapi untuk membersihkan jalanmu. Dan ini caranya Allah, membersihkan dengan caranya Allah. Coba Pak Polisi. Kalau seandainya polisi-polisi busuk seperti ini masih bertahan, kemudian satu saat menjadi Kapolri, apa yang terjadi dengan polisi Indonesia? Ini cara Allah.
Makanya santai saja. Masih banyak polisi yang baik. Tapi ingat, saya bilang sama teman-teman polisi, tolong polisi evaluasi diri. Jujur, sekarang polisi jujur saja, masyarakat belum tentu percaya. Apalagi kalau polisi bohong. Betul Bapak Ibu? Kan banyak banget Pak hoak tentang polisi. Dulu ada hoak, naik motor pakai sandal ditilang. Itu hoak. Himbauan Bapak polisi, kalau naik motor jangan pakai sandal jepit. Karena kalau terjadi kecelakaan bisa parah. Lagian Pak polisi takut kalau yang naik motor perempuan. Sampai ditilang sama polisi. Mohon maaf, sandalnya berpotensi dijadikan ibu-ibu untuk napui cangkeme polisi. Wong wedok dilawan. Lah wong wedok kuwi lho Pak, numpak motor, rating kanan belok ngiwo tak kandhani. Artinya apa? Enggak ada yang enggak ada aturan, Mas. Kiai lho ono aturane. Ning pondok ki kiai menangan, tetep ono aturane. Sahebat-hebate aturan kiai kalah sama aturan bunyai. Mbok tenan nih, banser tak kandhani. Kiai iki lak ning ngarepe banser guwagah. Ketemu bojone ya. Wong lanang ki lak ning jaba le kaya macan, ning omah kaya kucing tak kandhani. Pak Ardito iki lho, lak ning dalan. Wakil Bupati. Ning omah ketemu, iya, Mah. Pak Kiai sing alim-alim sing soleh-soleh nih. Sak gua gagahe pengajian. Diketak bojone goblok dadak tak kandhani. Tapi saya punya berita baik Bapak Ibu. Wali-wali Allah itu rata-rata istrinya galak. Jadi kalau ada orang seputih Mataram punya istri galak, itu kemungkinan dua hal. Satu kemungkinan Anda akan diangkat menjadi walinya Allah. Amin. Kemungkinan yang kedua, min alamatil stroke. Gak ada yang gak diatur. Makanya aturan Islam apa? Takwa. Takwa itu apa? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Ada perintah, yuk laksanakan. Ada larangan, tolong ditinggalkan. Walaupun mohon maaf kalau saya ngaji di kafe, Pak Bupati, itu anak-anak kafe itu saya bagi dalam 3 hal. Yang pertama, ini yang paling ideal. Perintah laksanakan, larangan ditinggalkan. Tapi ini berat. Kalau benar-benar pure semua perintah laksanakan, semua larangan ditinggalkan. Yang kedua, kalau kamu belum bisa meninggalkan larangan, jangan pernah meninggalkan kewajiban. Kalau kamu belum berhenti mabuk, jangan pernah kamu tinggalkan sholat. Ini namanya STMJ. Sholatnya terus, maksiatnya jalan. Kalau bahasanya Pak Bupati, amar ma'ruf nyambi mungkar. Saya kan dulu Pak, sholat, anak-anak malam, Allahu Akbar, cah mabuk Pak. Allah. Ini awal-awal kenapa saya mendapatkan julukan presiden para pendosa. Karena saking intensnya dan fokusnya saya kepada ahli maksiat. Bahkan kemarin Pak Bupati saya dapat kiriman WA dari nomor tidak dikenal, ternyata pemilik klub malam di Kalimantan. Begitu saya buka, Gus mohon izin ini ada fan-nya Gus Miftah, Urel di Kalimantan. Apa yang terjadi Pak Bupati? Di atas dadanya, di atas payudaranya ada tato Gus Miftah. Begitu saya lihat, wow, ternyata benar. Akhirnya Gus boleh nggak saya video call sebentar? Ini sama Mbak Elsie di sini ngefans sama Gus Miftah. Akhirnya saya di video call sama ownernya. Ternyata benar, dia bersama para purel. Lah, ketemu mbaknya yang pakai tato Gus Miftah. Saya tanya, Mbak, kenapa kamu tato dada kamu Gus Miftah? Kan saya ngefans sama Gus Miftah. Dulu Gus Miftah pernah bilang, seseorang itu akan dikumpulkan di hari kiamat bersama orang-orang yang dicintainya. Iya. Jadi walaupun kita tidak bersama di dunia Gus, tapi saya yakin kita bisa bersama di surga. Ya Allah. Saya bilang, Dok kamu itu salah. Salah saya apa Gus? Tato kamu itu salah. Seharusnya turun dikit. Tapi yang ngono kok. Maka apa? Agama didesain dengan banyak aturan. Karena manusia banyak mau.
Saya bilang, aturan untuk perempuan nutup aurat. Ini mohon maaf, dalam rangka menjaga perempuan. Dalam rangka menjaga marwah seorang perempuan. Kamu tahu saya bilang, Queen Elizabeth, seorang ratu di Inggris yang kemarin meninggal dunia. Karena dia dianggap terhormat, tidak semua orang bisa mendekat kepada Queen Elizabeth, Pak. Dia hanya bisa dada dari jauh. Jangankan kok salaman, mendekat lo nggak bisa. Saya jawab, Islam di mata kami, perempuan itu lebih terhormat dibandingkan Queen Elizabeth. Makanya tidak sembarangan menyentuh perempuan. Tidak boleh menyentuhnya kecuali dihalalkan. Makanya saya bilang sama mbak-mbak, kalau ada laki-laki suka sama kamu, katakan sama laki-lakimu, Mas, kalau sayang jangan dimantanin, kalau mantan jangan disayangin. Iya. Gue seneng lamar. Kalau kamu mencintainya, hati-hati. Pilihannya cuma dua, halalkan atau tinggalkan. Gue malah galau. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Mereka terhormat, makanya dijaga. Ta'aruf, senang, wala junaha alaikum fima arradtum min khidbatin nisa, dilamar. Bahkan ada aturannya. Begitu cewek dilamar, sudah tidak boleh didekati sama laki-laki lain. La khidbata min khidbati akhih. Jangankan istrinya orang, baru ditunang saja, dikhidbah saja, yang lain sudah terputus. Jadi kalau bahasa sebelum janur melengkung itu salah. Dilamar saja itu tidak boleh didekati sama laki-laki lain. Makanya mbak-mbaknya kalau sudah lamaran, mohon maaf, dijaga. Mas-masnya juga sama. Kalau senang, segera. Jangan lama-lama dari lamaran ke akad nikah. Tapi saya belum punya uang, Gus. Gus Miftah sering bilang, ingat menikah itu membukakan dua jalan. Yang pertama jalan rezeki, nomor dua jalan barokah, goblok, bayi. Ini cangkeme ya. Barokah, Cok. Kamu mancing-mancing. Dari hal pernikahan saja, kita bisa melihat rahmat dan akhlaknya Islam. Tidak sembarangan memperlakukan perempuan. Maka Pak Bupati saya punya bahasa. Perempuan itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Makanya bagi Pak Bupati, semakin banyak sajadah, semakin bagus. Nikah itu kan ibadah, Pak. Coba, itu bentuk rahmatnya Islam. Tadi saya bilang, PSK 200.000 1 jam. Kamu punya istri, nikah dengan istri kamu. Di KUA gratis, mas kawin 50.000 cukup. Kemarin sempat ramai di media sosial. Gara-gara gagal pernikahan, karena minta mas kawin sertifikat rumah. Saya ditanya, gimana Gus? Coba lihat Anda postingan saya di Instagram. Kita itu sering salah dalil Pak Bupati. Contoh dalam hal akad nikah, dalam hal mas kawin. Ada hadis bunyinya, perempuan yang paling baik itu adalah yang paling murah mas kawinnya. Saya mau tanya, hadis itu yang seharusnya membaca laki-laki apa perempuan? Laki-laki, salah mas. Yang harusnya membaca perempuan. Supaya apa? Perempuan tidak minta macam-macam kepada laki-laki. Kalau yang membaca laki-laki, mohon maaf, itu menjajah perempuan. Tuh dek, dengerin kata Nabi, perempuan yang paling baik, yang paling murah mas kawinnya. Kalau ada cowokmu ngomong seperti itu, Nduk, hati-hati, dia pasti laki-laki kere. Itu hadis yang seharusnya membaca itu perempuan Pak Bupati. Supaya perempuan tidak minta macam-macam. Tapi sekarang dibalik. Nabi Muhammad menikahi Siti Khadijah, mas kawinnya 20 ekor unta. Yang seharusnya membaca mas kawin itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki, supaya memeliharakan perempuan. Bukan perempuan. Ahyini miskinan, wa amitsni miskinan, wa surni ma'azum rotil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Kenapa Kanjeng Nabi minta miskin? Seperti Mataram, gak usah doa minta miskin. Belum berdoa sudah.
Lah awake dhewe iki ndongone Abu Hasan As-Sadili. Saya tadi bilang, Abu Hasan As-Sadili itu idolanya orang NU. Kenapa? Karena dia tokoh sufi yang asik dan menyenangkan. Lucunya orang NU itu satu. Yang dicontoh dari Imam Abu Hasan As-Sadili itu tasawufnya, bukan kayanya. Padahal Abu Hasan As-Sadili dia kaya. Tapi kita tidak pernah mencontoh kayanya. Gimana Pak? Imam Abu Hasan As-Sadili kalau beli kuda Pak. Kuda termahal di Mesir, rajanya nggak kuat beli. Abu Hasan beli. Salah kita apa? Yang kita contoh tasawufnya, bukan kayanya. Makanya orang-orang itu biasanya lucu, tapi kekayaan itu jangan sampai menutup akhirat kami. Makanya dia kaya. Lah di Indonesia ada kiai kaya dirasani Pak. Saya pengajian pakai cincin, pakai jam mahal. Kiainya bermewah-mewahan. Bro, sorry. Yang saya hadapi beda dengan Mudine Kurnia Mataram. Kalau Gus Miftah pengajian kayak Mudine Kurnia Mataram, sarungnya ngelinting, ngambune kelembak menyan. Ditinggal karo jamaah aku ning Jakarta, aku ngajine karo silet British. Makanya penampilan saya menyesuaikan. Saya punya prinsip Pak Bupati. Kalau Selin Evangelista, Nikita Mirzani, yang terbaru idolanya Pak Bupati, Lucinta Luna. Lah aku pengajian karo bocah-bocah kuwile, sarungku nglinting, ngambuku kelembak menyan, cangkemku gadulen pisan. Ora bakal dianggap. Makanya penampilan saya wow. Penampilannya Mudine Kurnia Mataram, weh ngono kuwi. Ya ora apa-apa wong tantangannya berbeda-beda. Maka kita mendudukkan sesuai dengan porsinya. Keindahan Islam bisa dilihat hanya dari proses pernikahan. Rahmat dan akhlaknya Islam bisa kelihatan. Di saat banyak orang tidak menghargai perempuan, coba Islam hadir dengan rahmatnya. Perempuan begitu terhormat. Surga terletak di bawah kaki ibu dalam rangka memuliakan perempuan. Saya ditanya sama anak saya, Abah kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Iya nak, surga terletak di bawah kaki ibu. Karena kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak. Anak saya bilang, pantesan kemarin ibu jalannya pelan-pelan. Lah kenapa nak? Takut surganya rusak. Selawatan dhisik men ketok indah malam hari ini. Sudah sunat. Selamat menempuh bentuk baru. Sudah diukir ya Bu ya. Ini aja lemu-lemu kayak bapakmu. Ada penelitian di rumah sakit Jogja, laki-laki perutnya besar biasanya burungnya kecil. Ada klub hadrohnya enggak? Mana? Yang tadi mau keteprang-keteprung tadi itu elek banget. Sing apik ngono lho. Di klub hadroh endi? Mana? Coba ditabuh. Kayane jeleng. Bocah hadroh itu percaya diri nak. Kalau kamu besok ngelamar cewek ditanya, Mas pekerjaanmu apa? Kamu jawab, Pak pekerjaan saya penerbang. Wah. Pesawat apa? Hadroh Airline. Wah. Saya besok masuk surga diiring oleh anak-anak hadroh. Tapi ya itu aku nih surga kelon karo bidadari bocah kuwi hadrohan. Minta selawat apa? Minta lagu apa? Mangku Purel. Matamu caca. Masa pengajian jadi lagu Mangku Purel loh Pak Bupati. Mangku Purel. Mumet dasku. Saya punya syair Joko Tingkir. Joko Tingkir syairnya saya gubah. Menggunakan syairnya Gus Miftah. Untuk kebangsaan kita malam hari ini. Ayo. Itu lagu Joko Tingkir kan Gus. Apa namanya? Kontroversi. Katanya menghina Joko Tingkir sing kondo sopo. Justru saya bersyukur dengan lagu Joko Tingkir. Pak Bupati. Lagu Joko Tingkir itu yang bikin syairnya anak Metro. Dinyanyikan oleh Cah Blitar. Cak Percil. Kebetulan jamaah saya. Begitu lagu ini beredar, mereka dibully. Cak Percil menghina Joko Tingkir. Buktinya apa? Lah itu Joko Tingkir ngombe dawet. Saya bilang, lah Joko Tingkir ngombe dawet ini malah bener. Soalnya zaman Joko Tingkir kuwi onone mung kopi degan karo dawet.
Sing salah ki lak Joko Tingkir ngombe boba, kuwi salah. Wong jaman Joko Tingkir ora ana boba. Kok goblok emen. Kalau minum dawet disalah-salahke, awakmu bakal didemo karo bakul dawet. Kalau Pak Bupati berkenan tindak ke Purworejo, ke Kebumen, itu akan melewati jembatan Butuh. Di situ ada orang jualan dawet, namanya dawet ireng jembatan Butuh. Disingkat Pak Bupati, dawet ireng jembatan Butuh. Disingkat jadi jembatan Butuh. Yuk singkatannya ya kuwi. Jembatan Butuh. Disingkat jadi jembatan Butuh. Kan aku nggak berani. Ngopi dulu. Setelah adem. Masya Allah, sewangit. Karena cinta itu seperti kopi. Soal rasa bukan soal kata. Iya. Yo, selamat Joko Tingkir yuk. Di hadroy sana. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri. Sarang-sarang untuk Lampung Tengah. Salatullah kompak, bagus dilihat. Tolong semuanya yang punya flash dihidupkan. Yang menghidupkan flash kancane Gus Miftah, yang tidak menghidupkan kancane Samsudin. Tenan. Coba semuanya HP-nya diangkat. Nah, ini baru keren ya. Yo, Pak Bupati ben seneng yuk. Lampung Tengah bersinar Pak Bupati. Lampung Tengah itu slogannya apa tuh Pak Bupati? Berjaya. Lampung Tengah berjaya. Yo api HP ku dul. Yang gak punya HP cangkeme merenges. Semuanya diangkat. Ya semuanya diangkat. Sana sebelah mana Pak Bupati? Sana sebelah mana? Selatan. Nanti HP-nya digoyang ke ngidul dulu ya. Yuk Adro siap-siap. Joko Tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan siapa lagi?
sejagang, sucikan hati tetapkan iman, merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Lebih kompak salatullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin nabibillah, ala yasin nabibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah, bi alil badri ya Allah. Bunga cantik di tepi taman, beragam warna memikat hati, mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin nabibillah, ala yasin nabibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Minum kopi rasanya nikmat, ada gajah makan sayuran, mari ngaji dan bersolawat dari Lampung Tengah untuk Indonesia, dari Lampung Tengah untuk Indonesia. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah, bi alil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Aku ngerti oleh duit piro iki? Kok dikitik? Enggak oke. Bupati ini nyumbang? Gampang. Ora cerewet. Lampung Tengah ngundang Gus Miftah, bupatine lumayan gagah, tapi sayang senajan gagah, bojone ora nambah-nambah. Masukin jaluk. Sunatan Javier ngundang Gus Miftah, Pak Basuki lumayan gagah, ono gajah adus ning beli, najan gagah manuke. Kalian dibuka di sini mau kayak pentil iki. Ya Bas ya. Dolan ning sawah adus ning kali, kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, okeh rondo sing njaluk di. Tapi Gus Miftah ora sudi goblok. Pemenang iki. Ah. Ya ayo diatur-atur nang kene. Ana sing jomblo ra iki?
Sego liwet lawe jelantah, sego rawon kurang uyah. Ampun tanglet kapan jomblo nikah, pacar mawon jomblo mboten. Nasib. Wes siji meneh. Oh nggih ibu-ibu dereng. Ya. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkae. Racur. Wis siji meneh nggih sing ambyar iki. Terakhir. Tuku bawang, kleru mrica wis kebacut sayang mong dianggep. Semarang kaline budak sing disayang matane. Ya Allah Pak Bupati. Nyenengke rakyat iki gampang Pak Bupati. Wis, wong sakmene mbane seneng kabeh ngono murah dinyang. Alhamdulillah. Ngapunten lho Kiai. Matane picek-picek iki lho. Ayo banser. Pokoknya sesuk Kiai-kiai mlebu surga sing awal banser. Amin. Anakku ini Jakarta, bisa sambut Dirpidum, Bareskrim dari Bang Andirian ke Bang Juhandani. Kebetulan Juhandani itu kawan saya lama. Gus hebat mana? Polri, TNI apa Banser? Tak jawab Banser. Loh kok gitu Gus? Iya. TNI Polri banyak SK-nya masuk bank untuk hutang. Banser nggak ada yang SK-nya masuk bank. Soalnya apa? Bukan karena nggak mau hutang, tapi SK-nya nggak laku tak kandani. Makanya besok mlebu surga sing awal Banser. Amin. Tapi ya kuwi Banser lah tugasnya survei lokasi. Jadi saat durunge kiai mlebu surga, surgane disurvei karo Banser. Surgane siap, kiai ini mlebu, Bansernya metu meneh. Sepatuku tak tinggal. Ning surga kok sepatonan goblok. Ya Allah. Jadi nyuwun sewu, hanya dari akad pernikahan saja itu nampak rahmatnya Islam. Nah, hari ini di Indonesia Pak Bupati, banyak orang yang mempersoalkan konsep negara kita. Kenapa negara kita tidak menjadi negara Islam saja? Dengan cara apa? Dengan membuat sistem khilafah, menghilangkan sekat-sekat nasionalisme. Saiki nyuwun sewu nggih cah nggih. Aku wingi umroh terakhir karo bojoku. Umroh, tak dongake. Semua yang hadir mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk ibadah haji dan umroh. Mau ora? Cangkemmu kesusu kok. Ya kesusu. Enak matamu kok enak gitu loh. Kowe ngerti kenapa susu itu jumlahnya, kenapa dinamakan susu? Karena jumlahnya 2. Susu. Kalau 1, su. Kalau 3, su. Kalau Pak Bupati ini punya prinsip, laki-laki itu seperti soda. Kalau ketemu susu, pasti gembira. Loh, maka namanya soda gembira. Pertemuan antara soda dengan susu. Mas nutupi, nutupi kalau, rene wae rene. Nah, metengi. Itulah bedanya wong lanang tiang laki-laki kali tiang listrik. Tiang jaler kali tiang listrik. Tiang listrik niku madangi, tiang jaler metengi. Masuk deh. Tapi bilang ini Pak, lah ngomong teng Jakarta ngaji teng TV, repot Pak. Karena banyak diksi-diksi kalimat Jawa itu yang tidak ada bahasa Indonesianya Pak. Contohnya kunduran truk, saya mau tanya. Apa bahasa Indonesianya? Enggak ada Pak. Ayo Pak Bupati, kunduran truk, enggak ada Pak Bupati.
Oh ganjel to, ya ora mungkin kok kunduran truk kok to ganjel to. Contohnya meneh. Nguyuh anyang-anyangan, apa? Maksudnya kencing tawar menawar. Umbah-umbah, apa bahasa Indonesia nih? Ora, beda. Lawang Jawa niku beda. Beras dipususi, baju diumbah-umbahi, piring isai-isai. Iku Jawa. Wong padha-padha teleke lho, metu silite beda jenenge beda kok. Teleke pitik jenenge lenco. Teleke wedhus jenenge rintek. Teleke sapi jenenge pantesan takjak ngaji cah bancer kan mau ora nyambung utake kebak telek gitu loh. Lah diajak ngomong telek paham. Kowe kira nganggo kloso to, Le? Kamu enggak pakai tikar? Saya doakan pulang pengajian little body. Sini gatel keleban wedi. Ada orang mengatakan begini, kalau Indonesia pengen makmur, contoh negara-negara yang menggunakan sistem Islam dengan khilafahnya. Saya tanya, waktu di Jepara, di Kudus, ada guru dari Jepara. Indonesia itu nggak bisa makmur Pak Bupati, karena menggunakan sistem demokrasi, menggunakan Pancasila sebagai ideologi, tidak menggunakan sistem khilafah. Dia saya tanya, Pak Guru, nyuwun sewu, saya mau tanya apa Gus? Coba tunjukkan kepada saya negara mana di dunia yang berhasil dengan sistem khilafahnya. Dijawab, Arab Saudi. Ini goblok meneh. Arab Saudi itu bukan sistem khilafah, tapi al-mamlakah. Atas perjanjian Syekh Saud dengan Syekh Abdul Wahab. Syekh Saud megang kerajaan, Abdul Wahab megang ideologi. Maka di sana namanya Wahabi. Perjanjian antara Syekh Saud dengan Syekh Abdul Wahab. Apakah khilafah? Bukan. Coba sekarang dilihat. Kalau Indonesia mau dibuat sistem khilafah. Dan saya ngelus dodone apa Pak Bupati? Dari dulu salah satu perilaku intoleran yang paling besar itu berangkat dari Lampung. Terakhir ditangkap. Siapa yang di Bandar Lampung itu? Pak Ijo, matamu kok Pak Ijo gitu. Kayak cangkemnya bosok kayak. Mosok Pak Ijo gitu. Mumet dasmu. Yang ditangkap di Bandar Lampung, yang dikira sama wali kotanya karena katanya jamaah pengajian biasa, ternyata dulu kepanjangan dari sel teroris itu. Itu dari Lampung. Kenapa? Pecahan GPK Warsidi Wae Jepara. Allah sok tahu aku kuwi. Kowe ngira dong saiki lali. Itu Lampung. Dan itu gerakan-gerakan yang mengkampanyekan khilafah. Gak usah ngomong Islami. Negara Indonesia itu bukan negara Islam, tapi sudah sangat Islami. Di mana Pak bisa bikin pengajian seperti ini? Jokong saat saya dari mana jalan itu parkir. Makanya kemarin saya malu Pak. Kejadian persekusi di Bogor. Orang Nasrani sembahyangan di rumah sendiri, didatangi, didemo dan dilarang. Kok goblok emen. Wong pengen ketemu Gusti Allah kok dilarang. Malu kita Pak. Kita orang Islam coba sehari adzan 5 kali, sebulan 105 kali, 150 kali, setahun berapa kali? Pengajian nutup jalan-jalan, bahkan mungkin ada rumah orang Kristiani, mereka santai. Ini ada orang sholat di rumahnya sendiri, kenapa dilarang? Ini bukan Pancasila Pak, kalau seperti itu caranya. Saya bilang, gereja itu kan fasilitas untuk orang Kristen supaya menjadi orang yang baik. Sebagaimana masjid sarana baik untuk orang Islam. Kalau orang Islamnya baik, orang Kristennya aman. Kalau orang Kristennya baik, Islamnya aman. Kalau Islamnya baik, Kristennya baik, Indonesia aman. Kenapa mereka dilarang ke gereja? Malu saya Pak. Kalau saya pengajian di pondok saya, Pak Bupati, besok kalau Pak Bupati datang, selatan rumah saya itu pendeta. Utara saya kuburan. Dan subhanallah, seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Saya pengen menunjukkan apa? Kalau saya pengajian ribuan orang itu Bu, rumahnya pendeta, rumahnya orang Kristen, ditutup mobil jamaah saya. Mereka monggo Gus, mboten napa-napa. Kristiani yang baik. Ini orang sembahyangan, mohon maaf Natalan Pak. Pak polisi tahu kan kalau malam Natalan gereja dijaga ratusan tentara, ratusan polisi.
Saya sebagai orang Islam malu. Malunya di mana? Kenapa mereka sembahyangan harus dijaga? Karena merasa tidak aman. Itu kan pukulan telak kepada kita. Saya ngomong selamat hari Natal kepada tetangga saya yang Kristen. Miftah kafir. Yo gampang, syahadat lagi. Repot amat. Katanya kalau saya mengucapkan selamat Natal Pak, saya jadi Kristen. Halah enggak. Buktinya apa? Kemarin 10 November saya mengucapkan selamat hari pahlawan. Saya juga tidak jadi pahlawan. Kowe iki sing jomblo ada orang menikah, selamat menikah, kamu tetap jomblo. Ini perlu didudukkan. Rahmatnya Islam itu indah. Menghargai perbedaan. Kenapa orang pengen beribadah Anda larang? Saya bilang, Gus bagaimana pendapat Gus tentang Natal? Loh, Natal itu bagi orang Indonesia minimal memberikan 2 berkat. 1 liburan, 2 diskon. Loh, gara-gara ono Natalan, ono libur, ono diskon. Lucunya orang Islam apa li? Mau belanja pakai diskon Natal. Tapi ngonek-ngonek yang mengucapkan selamat Natal. Wih berarti dolanmu kurang. Aduh, turumu kurang. Bengi. Koncomu kurang. Oke, kopimu sangit. Saya kaget, Pak nyuwun sewu banget kalau dianggap salah. Saya haji di Madinah, makan di Mat Amusin, rumah makan Cina. Itu ada orang beli Pak Kiai, nggak pakai jilbab. Itu durasi sekitar 5 kilo dari Masjid Nabawi. Aku batin, kenapa dia nggak pakai jilbab? Ini kan tanah haram. Ketika saya tanya Mbak, kenapa kamu nggak pakai jilbab? Bro, negara kami sudah mencabut kewajiban menggunakan jilbab. Itu belum seberapa Pak Bupati. Saya dari hotel di Grand Zamzam mau pulang ke hotel saya di Darut Tauhid Interkon. Di depan Masjidil Haram ada mbak-mbak pakai jin, rambutnya terurai nggak pakai jilbab, pakai topi. Dan askar nggak ada satupun yang negur. Saya pengen ngerekam nggak berani Pak. Begitu ekstrimnya mereka. Lucunya apa? Soal desain, soal fashion. Orang cewek Indonesia kiblatnya ke Arab. Arab sudah nyontoh Amerika. Amerika belajar pakai kemben dan blangkon kayak orang Indonesia. Ini kebalik-balik tak kandang. Bukan kok saya menyarankan Anda tidak pakai jilbab. Tetap ini prinsip agama. Tapi artinya apa? Anda yang kamu besar-besarkan, kamu gaung-gaungan Arab Saudi. Nyatanya wong jilbaban biasa kok. Contoh lagi, ada ustadz yang mengatakan apa? Pancasila itu bid'ah. Kami mencintai negara itu tidak ada dalilnya. Kami lebih mencintai kota Madinah. Yo aku gampang. Kue ngomong lebih mencintai Madinah neng Indonesia. Mbok kono minggato neng Madinah. Golek duit neng Indonesia. Urep ngapusi jamaah. Lah kok iso-iso ngomong mencintai Indonesia tidak ada dalilnya, kami lebih mencintai kota Madinah. Ya kono minggato ning Madinah. Loh, Gus Miftah enggak mencintai Madinah? Sangat. Tapi kenapa saya mencintai Indonesia? Jelas, Pak. Begitu Nabi Muhammad pergi dari Mekah, beliau menatap kota Mekah dengan berlinang air mata. Wallah kata Nabi, engkau adalah bumi yang paling aku cintai kata Nabi. Kalau seandainya tidak ada sesuatu yang mengharuskan, saya tidak akan pernah meninggalkan kamu wahai kota Mekah. Begitu masuk kota Madinah, tangan beliau diangkat kemudian berdoa. Allahumma habib ilainal Madinah, kahubina ila Makkah au asad. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku untuk mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Makkah. Kenapa Nabi Muhammad mencintai tanah Arab? Jawabannya sederhana. Karena Nabi lahir di Arab, hidup di Arab, berjuang di Arab, meninggal dimakamkan di tanah Arab. Itulah alasan kenapa Nabi mencintai tanah Arab. Kenapa saya harus mencintai Indonesia? Kenapa kita harus mencintai Indonesia dengan PBNO-nya? P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya NKRI, U-nya Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya sederhana. Karena kita lahir di Indonesia, besar di Indonesia, berjuang di Indonesia, mati dimakamkan di Indonesia. Itulah alasan kenapa kita mencintai Indo. Oh no bro. Pancasila bina lah iya Kanjeng Nabi ra tau maca Pancasila, Cuk. Masa Kanjeng Nabi Pancasila urung ono. Apa ya kudu padha le.
Kanjeng Nabi rabi umur 20 tahun, lah kudu padha. Banser 30 tahun rong rabi bid'ah. Mudar kowe ayo kowe. Akhirnya nyanyi lagu ini Gus Dur. Uripe ayem, rumangsa aman, dununge rasa tandha yen iman, sabar narima najan pas-pasan, randuwe bojo iso. Sabunan matamu ngawur sabunan. Iso lamaran. Wosok cangkem iso sabunan. Hubungane apa ngono lho? Kurang apa Indonesia ini? Kalau ngomong soal khilafah, ayo bangsaan ini. Umar, Utsman itu khalifah terbaik. Anda tahu matinya diapain? Dibunuh. Orang terbaik hidup di zaman terbaik, matinya dibunuh. Pertanyaan saya, siapa orang Indonesia yang berhak untuk mencalonkan diri sebagai khalifah? Pak Bupati? Ora. Ardito? Apa meneh dokter? Apa dokter ki pinter? Ora. Buktinya saben wong teko ditakoni, kan goblok. Dokter ki sing pinter mung siji tak kandhani, dokter hewan. Ora tau ditakoni langsung disuntik. Ora ana sapi takoni sapi cangkemmu kena apa, ora ana. Saya itu ngomong begitu supaya orang tidak kepedean, Pak. Kadang-kadang kita itu mampu karena kita hebat, salah. Dok, kalau memang dokter itu mampu, seharusnya dokter itu paling sehat dong. Wong dokter pekerjaannya menyehatkan orang lain, tapi faktanya banyak dokter yang sakit. Saya punya teman di Jogja, dokter spesialis THT, telinga, hidung, tenggorokan. Orangnya malah budek. Siapa yang bisa jamin, Pak? Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Guru ki anaknya paling pinter. Wong guru pekerjaannya memintarkan anak orang lain. Tapi faktanya banyak guru yang anaknya goblok. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya polisi itu rumahnya paling aman. Wong pekerjaan polisi mengamankan, tapi buktinya polisi tidak aman. Contohnya, ono polisi, ditembak polisi, ning omahe polisi. Berarti orang aman. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Kuli bangunan itu rumahnya paling bagus dong. Wong pekerjaannya membuatkan rumah orang. Tapi buktinya banyak kuli bangunan gak punya rumah. Yang kemarin dukun marah sama saya itu gara-gara saya bilang begini Pak Bupati. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya dukun istrinya paling cantik. Kenapa? Wong dukun pekerjaannya menjual pelet dan pengasihan. Tapi buktinya banyak dukun yang istrinya merongos. Loh bener tak? Lah dukunnya nesu. Saya dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan atas dugaan pasal penistaan dukun. Cie. Akhirnya saya ditanya sama Atta Halilintar, Gus kenapa dukun dipanggil orang pinter? Iya, dukun itu dipanggil orang pinter karena yang datang orang goblok. Kenapa dia dipanggil paranormal? Karena yang sowan orang abnormal. Tenan. Akhirnya bengok-bengok, wesi. Apa tuh caca? Siapa yang mencalonkan khalifah? Enggak ada. Calonnya siapa udah bingung. Kalau sudah ada calonnya, milihnya bagaimana Pak Bupati? Oh one man one vote, berarti enggak ada bedanya dengan demokrasi. Artinya apa? Demokrasi pilihan terbaik. Kalau sudah ada khalifahnya, pertanyaan saya, yang melantik siapa? Ayo, masa kerjanya sampai kapan? Maka benar Kiai Ma'ruf. Khilafah di Indonesia bukan ditolak, tapi otomatis tertolak. Bon nyantai ini gimana? Indonesia bukan negara Islam tapi Islami. Pengajian di mana-mana adzan boleh. Itu banyak kriminalisasi ulama, Gus, ditangkap. Kalau ada ulama ditangkap polisi, kok ulamanya berbuat kriminal, itu bukan kriminalisasi. Tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Kok Gus Miftah berbuat kriminal, tangkap polisi, bukan kriminalisasi. Iso kiai, iso bupati, iso wakil bupati, bahkan iso polisi dewe. Kalau dia berbuat salah, ditangkap. Kriminalisasi itu, kalau Pak Bupati ngundang pengajian Gus Miftah, mulai nggak diamplopi, itu kriminalisasi. Itu bisa dilaporkan polisi atas dugaan pelanggaran KUHP pasal 378, penipuan.
Basuki kondom pun kula sangoni Gus, tapi sini titik pasalnya beda. 335 perbuatan tidak menyenangkan. Iki mangan cah iki. Ya. Kami cinta tanah air. Lah, bengok Indonesia sing banter, Bro. Kaya ora mangan Indonesia. Kurang ngopi awakmu. Ya nggih kowe kae. Nangkape Pinter, mantan copet kita ya. Kamu alumni Raja Basa ya? Coba dijawab. Kami cinta tanah. Gose. Hop. Hadroy goblok. Meneng dhisik to. Tes. Susu. Ojo ke susu le, amplopmu enggak jelas. Kami cinta tanah air. Kami bangga jadi bangsa. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli iman Allah sholli Yuk wong NU bareng-bareng. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sak kalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali mbrebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan tangan diangkat sholli wa sallim iman Allah sholli wa sallim iman kebaco temenan ger hana turunku koe ora wirang podo mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam bakal taring kesi donyaku sing isih ana. Semua tangan diangkat sholli wa sallim iman Allah sholli wa sallim iman ala mada wal bimang wal ali. Sekali lagi hadroh berhenti, jamaah yang keras bareng-bareng sholli Allah
Sekali lagi, untuk Lampung Tengah yang lebih baik, sing banter. Hadroe meneng wae. Sholli. Sallu ala Nabi Muhammad. Sudah jam 2. Kan aku capek. Nasiku matamu nasiku. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, sudah nggak ada lagi dalil atau alasan pun untuk menolak Pancasila, menolak bentuk negara NKRI, menolak Bhinneka Tunggal Ika, apalagi menolak Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa? Karena Indonesia bukan negara Islam, tapi sudah sangat Islami. Negara Indonesia bukan negara agama, tapi sudah sangat agamis. Nggak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Kerukunan, rahmat Allah seperti ini, alhamdulillah hadir di Indonesia. Yang perlu kita perbaiki hari ini adalah tinggal akhlaknya. Semakin banyak akhlak, semakin banyak adab, itulah yang akan menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rizqna istiqamah. Allahumma rizqna bi ziyadatil ilmi wa rizqi wal ibadah. Allahumma rizqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rizqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rizqna alan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rizqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rizqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rizqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rizqna min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Allahumma rizqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Infak malam hari ini 21.463.000 untuk pembangunan Masjid Nur Salim. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Sedaya matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin wal hadirat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usai sudah acara pada malam hari ini, dan marilah kita tutup bersama dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.